Berbicara tentang pintu, saudara. Pintu itu tentunya kita tahu it speaks about opportunity, ya saudara ya. Tetapi firman Tuhan juga berkata bahwa pintu itu adalah berbicara tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah saudara, ketika kita akan mengakhiri tahun ini, tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan tantangan, saudara. Betul ya? Dan bahkan ketika saya masih ingat tahun yang lalu ketika kita akan masuk di tahun 2023, ada banyak pakar-pakar ekonomi yang sudah memperingatkan. Bahkan Presiden Jokowi secara khusus juga mengatakan tahun 2023 secara ekonomi tidak mudah. Dan memang benar, saudara ya, kita tahu bahwa tahun 2023 ini ada banyak tantangan. Walaupun demikian, saudara, ada orang-orang yang mengalami tantangan yang luar biasa, tetapi saya yakin bahwa tidak sedikit daripada saudara juga justru mengalami suatu kelimpahan yang hebat. Ya, inilah uniknya kehidupan, dan saya percaya malam ini saya berdoa biarlah Tuhan akan berbicara buat kita sekalian. Buka bersama dengan kami dalam firman Tuhan di dalam kitab Yesaya pasal 22. Kami akan bacakan buat saudara di dalam ayat 22. Yesaya 22, firman Tuhan berbicara di ayat 22, berbicara seperti ini. Kita boleh baca bersama-sama saudara ya, ada di layar. Ayo kita baca 2, 3. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara sekalian, kita tahu, saudara, kalau dikatakan kunci tadi itu, dan di sini dikatakan kunci rumah Daud. Ini berbicara tentang opportunity yang sangat hebat sekali, saudara. Maukah Bapak Ibu sekalian kita mentaati apa yang firman Tuhan katakan ini, saudara? Ketika kita berdoa bersama-sama, dan saudara, banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang juga sudah mengkonfirmasi ini, bahwa tahun 2024 itu adalah tahun pintu yang terbuka. Bapak Ibu sekalian, ini bukan cuma omong kosong saja. Tetapi justru saya yakin di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, mungkin saudara berkata, bagaimana mungkin? Bukankah 2024 udah jelas di depan mata kita adalah tahun yang lebih challenging banget. A lot of challenges dibandingkan dengan tahun 2023. Saudara, bukankah berarti di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak mudah, justru di sanalah lebih banyak kesempatan itu terjadi. Ada amin gak? Ya, kalau saudara melihat kehidupan saudara dan saya, sekilas ya, kalau kita lihat sedikit, bukankah justru kenaikan itu terjadi ketika ada kesukaran? Ya, ketika ada ujian-ujian yang terjadi. When you had to face certain amount of test in your life, saudara, justru di sana kita melihat kita akan naik ke level-level yang baru. Nah makanya Bapak Ibu sekalian, saya tahu bahwa ada banyak hal PR-PR yang kita mesti kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk mungkin di dalam keluarga kamu, dalam bisnis kamu, saudara, dalam pelayanan kamu, dalam diri kita berhubungan dengan Tuhan. Kita nggak bisa lagi tentunya menggunakan metode-metode yang lama. Saudara, bagaimana kita melewati 2020, 2021, 2022, 2023. Karena apa? Semuanya udah lewat itu, saudara. Ya, tantangan yang baru, kita perlu hikmat Tuhan yang baru. Dan firman Tuhan mencatatkan bahwa hikmat itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita takut akan Tuhan. Dan saya bangga banget ya saudara, kita malam ini berkumpul di tempat ini dikelilingi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, saudara coba lihat kiri kanan saudara. Ya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Saudara ya, orang-orang yang bahkan beberapa daripada saudara tadi udah menceritakan bagaimana saudara kenal, berinteraksi dengan pelayanan ini. Saudara ya, ada banyak di antara saudara yang sudah bertahun-tahun kenal secara pribadi dengan kami, saudara ya, udah melihat track record daripada Anugerah Ministries, mendengarkan naik dan bahkan mungkin turunnya. Tetapi ada tidak sedikit juga di antara Bapak Ibu sekalian yang malam ini mungkin baru pertama kali mendengarkan tentang pelayanan ini. Dan makanya Bapak Ibu sekalian, kita ada di sini, kami tahu bahwa hanya Tuhan yang dapat mengizinkan semua hal yang luar biasa ini terjadi. Saya mengajak saudara untuk memberikan kemuliaan hanya bagi Dia saja, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian. Dari lubuk hati kami yang terdalam, kami mengucapkan terima kasih buat support yang sudah diberikan kepada Anugerah Ministries, sehingga selama 18 tahun kami bisa mendedikasikan Anugerah Ministries untuk melayani Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Amen. Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tadi waktu acara dimulai, kemudian waktu Ruth tadi memberikan kesaksian ya bagaimana dia menempuh kuliahnya ya, padahal dia dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi. Saya duduk di sana terharu sekali ya, karena saya mengingat 18 tahun yang lalu, saya berusia 30 tahun. Waktu kami berdua memberikan hidup kami sepenuhnya untuk melayani Tuhan.
Dan kami harus meninggalkan begitu banyak kesempatan yang mana kalau kami tetap berbisnis, mungkin kami akan bisa hidup lebih enak buat keluarga kami, buat pribadi kami. Tetapi kami memilih untuk menyerahkan kehendak bebas itu ke tangan Tuhan dan memilih untuk berkata kepada Tuhan, let your will be done, your Amen. kingdom come on earth as it is in heaven. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi tadi waktu duduk di sana, saya bisa merasakan bagaimana 18 tahun melayani Tuhan. Dan itu membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Bagaimana kehidupan-kehidupan sudah dirubahkan. And we are talking about real people, bukan cuma numbers ya. Tetapi real people yang mana kita jamah kehidupan mereka. Kapanpun kalau Tuhan mau memanggil kami berdua pulang, kami siap. Karena sudah ada penerus kami, anak-anak yang sudah disekolahkan ini, mereka lah yang akan menjadi penerus dari masa depan Anugerah Ministries. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami sungguh berharap bahwa tahun 2024 ini Tuhan akan membukakan pintu-pintu yang baru bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pintu-pintu yang selama berabad-abad terkunci dan tertutup, malam ini kami deklarasikan terbuka di dalam Amen. nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terbuka di dalam nama Yesus. Sehingga saudara akan melihat bagaimana Tuhan memberkati hidup saudara di tahun 2024. Bukan untuk keluarga kita saja, tetapi supaya kita hidupnya bisa berbuah dan buahnya bisa dirasakan oleh banyak orang. Sampai seluruh Indonesia ini tahu ada Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Amen. Yesus Kristus Haleluya. namanya. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, firman Tuhan itu selalu mengajarkan kepada kita bagaimana kita perlu berkaca kepada kebenarannya. Saya mengajak saudara untuk belajar pada malam ini lebih dalam lagi, saudara ya. Bagaimana sikap kita ketika kita mau memberi. Saudara pasti tahu bahwa pelayanan yang kita lihat di sini memerlukan dana yang sangat besar, ya saudara. Dan semua pelayanan yang ada seluruh tubuh Kristus itu memerlukan pengorbanan daripada banyak orang. Buka bersama dengan saya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. Saudara, di ayat 6 sampai dengan 10, di sana Rasul Paulus menuliskan dengan jelas ya. Dan ini adalah suatu perintah atau suatu pengajaran yang dia tuliskan dan masih relevan sampai dengan sekarang ini, saudara. Terutama ketika dia berbicara kepada orang-orang di gereja di Korintus itu, saudara. Di ayat 6 dikatakan seperti ini, saudara ya. 2 Korintus pasal yang ke-9, kita melihat daripada ayat 6. Firman Tuhan menuliskan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Saudara, ketika kita berbicara tentang tabur tuai, kita tahu bahwa ini adalah suatu konsep yang firman Tuhan adaptasi dari agricultural konsep, saudara, ya, konsep pertanian. Saudara, di suatu daerah yang tadi bernama Uituwu itu sudah 3 tahun sejak pandemik, kami udah mencanangkan kepada mereka, kami nggak bisa kasih kalian hanya terus uang bertambah dan itu mengikuti inflasi dan sangat mahal sekali, saudara. Saya perintahkan kepada mereka, kita akan tabur dan waktu itu dari sebuah morning devotion, saudara, dengan menggunakan Zoom, dengan orang yang tidak terlalu banyak, kami bersama-sama menabur kepada mereka, saudara. Jumlahnya nggak signifikan sih ya, tetapi itu cukup untuk mulai mereka kickstart untuk melakukan menanam di sebuah sawah yang kami sewa dan kemudian kami tanam, dan ini udah berjalan 3 tahun, saudara ya. Nah, baru-baru ini sudah tahun ketiga mereka panen, saudara, puji Tuhan ya. Dan kemudian saya tanya kepada hamba Tuhan yang kami tempatkan di sana, saya tanya bagaimana hasil panen kamu gitu, saudara. Ada 2 sawah yang kami punya di sana. Yang satu tanahnya bagus banget, Pak, karena itu dekat sekali dengan air, tetapi yang kemudian yang kedua tanahnya cenderung kering karena global warming, tidak selalu ada turun hujan, saudara. Dan hasilnya sedikit. Berarti kamu gak gagal panen dong, saya tanya gitu. Nah, saudara, belajar dari konsep ini, maka kita akan lebih mengerti di sini bahwa sebenarnya ketika kita menabur di tempat yang sudah benar, Alkitab kita menjanjikan bahwa minimal kita itu akan gain something. Ya, dan ini bukan berarti kita menjanjikan kepada saudara, nabur nanti kamu akan jadi orang yang kaya raya. It's not about that. Tetapi bagaimana kita akan melihat ada jiwa-jiwa yang terjangkau dengan jerih lelah dan pengorbanan yang saudara punya dan dapat lakukan pada malam ini.
Nah, janji firman Tuhan juga berkata, minimal kamu akan menabur, ada yang menuai itu ada yang 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan bahkan 100 kali lipat. Hamba Tuhan itu berkata kepada saya, selamat siombing ini saudara, berasnya kurus-kurus Pak. Ya, jadi kurus pun, tapi dibandingkan dengan benih yang dia tabur, hasilnya juga lebih banyak. Saudara, jadi inilah suatu konsep yang Tuhan mau kita mengerti, bahwa ketika kita berurusan dengan Tuhan, kenapa alasan Tuhan memberkati saudara adalah salah satunya tentunya untuk memberkati keluarga saudara, tetapi yang lain adalah supaya saudara dan saya dapat menjadi saluran berkat. Ada amin gak? Ya, dan ketika kita mau menjadi saluran berkat, maka digenapilah ada hal-hal yang Tuhan persiapkan untuk kita lakukan dan kita jangkau, dan kita akan melihat bagaimana nama Tuhan akan dipermuliakan. Haleluya. Saudara, Pastor Dabi dan Pastor Daniel tidak bisa melakukan pelayanan ini sendirian tanpa uluran tangan dari Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita harus bergandengan tangan, berpartneran untuk bisa melakukan pelayanan di Anugerah Ministries ini. 2 Korintus pasal yang 9 ayat yang ke-7 juga berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Apabila malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudari sekalian digerakkan hatinya untuk mendukung pelayanan Anugerah Ministries, nanti boleh mengisi pledge form ya, tapi lakukan itu dengan sukacita. Lakukan dengan kerelaan hati. Amin. Karena Tuhan sungguh mengasihi orang-orang yang memberi dengan kerelaan hati. Jangan sampai merasa terpaksa. Kalau terpaksa nggak diisi juga nggak apa-apa kok ya. Bapak Ibu sekalian, lalu 2 Korintus 9 ayat 8 berkata seperti ini. Dan Allah sanggup melimpahkan. Katakan melimpahkan. Melimpahkan. Katakan sekali lagi, melimpahkan. Melimpahkan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ketika kita menabur, percayalah kita pasti akan menuai. Tuhan akan melimpahkan kepada kita, yaitu kasih karunia. Ada amin Bapak Ibu sekalian. Tuhan akan memastikan kita itu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu. Apapun yang kita butuhkan, pasti Tuhan cukupkan. Amin. Yes, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Bukan hanya cukup apa yang kita butuhkan, tapi Tuhan akan lebihkan, melimpahkan. Supaya apa? Makin banyak kebajikan-kebajikan, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan waktu kita masih hidup di atas muka bumi ini. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini kan momen Natal. Saya juga mau mengajak kita semua, jangan cuma berpikir tentang waktu hidup kita yang sangat singkat di atas muka bumi ini. Mari kita pikirkan perkara-perkara yang di atas. Karena hidup kita di atas muka bumi ini hanya sementara. Kita ini hanya transit saja di bumi. Kita akan pulang kembali ke rumah Bapa. Tapi waktu singkat yang kita punya ini, kalau kita pergunakan dengan sebaik-baiknya, kalau kita tahu apa yang menjadi detak jantungnya Tuhan untuk menjangkau sebanyak-banyak jiwa selagi kita masih hidup, dengan Injil mengabarkannya sampai ke pelosok-pelosok. Kalau kita tahu hal itu, kita nanti pulang ke rumah Bapa dengan senyum yang lebar sekali. Karena apa yang kita lakukan di masa hidup kita yang singkat ini ternyata membawa perbedaan di alam kekekalan nanti. Yang percaya katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa memang kita adalah bagian daripada tubuh Kristus. Malam ini saudara melihat ada orang-orang yang sudah memberikan hidupnya, bukan cuma kami saudara ya, seluruh tim kami. Dan anak-anak muda yang ada di balik kamera, saudara, dan banyak lagi orang-orang yang ada di ladang misi yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Dan bahkan hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja yang bernetwork bersama dengan Anugerah Ministries. Saudara, kita semua, saya yakin saudara belum tentu memang dapat melakukan apa yang kami lakukan. Betul nggak saudara ya? Tetapi at the same time, pada saat yang bersamaan, kami juga nggak bisa menjadi efektif seperti bagaimana menjadi efektif di dalam ladang pekerjaan ataupun bisnis yang saudara geluti. Ya, makanya kita perlu berjejaring. Saya masih ingat, ini mungkin Pak Ganesan lupa saudara ya. Ketika saya tanya Pak Ganesan, why did you support us
massively, ya saudara ya. Beliau ini adalah salah satu sahabat saya, saudara ya. Sebulan sekali sampai dengan hari ini kami masih bertemu, ngomong-ngomong panjang lebar secara pribadi, saudara ya. Dan saya mendengarkan ada banyak sekali hal-hal yang menarik dalam kehidupannya, saudara ya. Dan bertahun-tahun yang silam saya tanya kepada dia, kenapa Bapak support kami secara masif? Dia berkata kalimat yang sangat simple, tetapi sangat mengena sekali dalam hati saya. Dia berkata bahwa karena saya tidak bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Mengingat usia dia, saudara, mengingat dalam segala keterbatasan yang beliau punya, tetapi beliau punya satu gift, yaitu karunia itu apa, saudara? Untuk memanage bisnisnya secara luar biasa. Dan ini mungkin yang saudara malam ini punya. Ada orang-orang yang lucu tadi di sini, saudara ya. Ada orang-orang yang bisa main alat musik. Ada orang-orang yang ada di balik kamera. Ada orang-orang yang bisa masak. Dan ketika kita satu padukan, ini menjadi satu harmonious life. Ada amin gak? Ya, kita akan tutup dengan ayat ini, saudara. Di ayat 9 dan ayat 10 firman Tuhan berkata, seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ayat 10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ia ini berbicara, yaitu tidak lain tidak bukan adalah tentang Tuhan dan kebesarannya. Saudara, kalau malam ini saudara akan menabur, saya tahu memang kita rekonisi bahwa itu adalah hasil kerja keras saudara. Tetapi pada saat yang bersamaan kita nggak boleh lupa bahwa kerja keras kita kalau tidak diberkati oleh Tuhan, kita kagak mungkin bisa sampai seperti hari ini. Yang percaya katakan amin nih. Amin. Ya saudara ya. Oleh karena itu kita bersyukur banget. Setiap tahun kita kumpulkan para partner. Dan tanpa terasa saudara, 18 tahun pelayanan ini berjalan and still counting. Ya saudara, saya bisa katakan bahwa memang perjalanan tidak ada yang mudah. Demikian pula dengan kehidupan saudara. Nah makanya saudara, kita bersyukur banget punya teman-teman yang luar biasa. Orang-orang yang hebat. Dimana sehingga saudara pelayanan ini terus bisa maju. Dan janji firman Tuhan digenapi, naik dan tidak turun.